Polemik Bobotoh dengan manajemen Persib. Pemain kesayangan Luis Mia di Persib. Pemain yang belum pernah ditampilkan di Liga 1 musim ini. Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Polemik pertandingan Persib versus Persija Jakarta semakin ramai, khususnya tentang batalnya supporter Persija atau Jackmania untuk datang ke Bandung karena adanya larangan dari pihak keamanan. Namun ternyata hal ini berimbas panjang. Pihak manajemen Persib kabarnya, ingat masih kabarnya ya, masih kekeh ingin Jackmania datang ke Bandung. Tapi katanya pihak manajemen Persib ini dalam tanda kutip ya menuduh komunitas Bobotoh alias Viking yang sengaja menolak Jackmania untuk hadir ke Bandung. Pihak Viking menilai manajemen Persib justru menggoreng alias membenturkan antara Bobotoh satu dengan Bobotoh lain, atau istilahnya mengadu domba sesama Bobotoh. Oh ya, kami sendiri dari pihak Rio Hasport tak mau berkomentar banyak soal polemik antara Viking dengan manajemen Persib ya. Buat kalian yang ingin atau penasaran ingin menyaksikan klarifikasi dari pihak Viking Persib Club, silahkan kunjungi Instagram @persibday. Di situ ada penjelasan dari Biro Hukum Viking Persib Club yang diwakili oleh kuasa hukum Viking Persib Club, Arvio Pratama. Nah, jika kalian sudah melihat atau menyaksikan video tersebut, silahkan tulis komentar kalian ya, gimana menurut kalian. Kalau menurut kami pribadi sih harus segera diselesaikan agar tak berkepanjangan nantinya, karena sejatinya klub tanpa supporter pun ya bukan apa-apa. Begitupun sebaliknya, supporter tanpa manajemen klub pun klub ya nggak jalan. Apa yang mau didukung? Jadi intinya ya sauyunan lah, berbarengan gitu. Kemudian ada lagi nih berita yang lagi viral nih, yakni tentang seorang Bobotoh asal Jakarta yang membeli paket merchandise dari Persib Store. Paket ini dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman yang bernama JNT. Tapi justru Bobotoh ini menerima paket yang telah dirusak dengan cara dicoret-coret oleh oknum kurir JNT tersebut dengan tulisan-tulisan provokatif pada Persib. Kuat dugaan kurir JNT ini adalah oknum yang tak suka dengan Persib. Kami ingatkan, jangan ada yang bilang ya oknum kurir ini adalah anggota Jackmania loh. Pasalnya belum ada bukti kalau oknum kurir ini adalah seorang Jackmania. Bahkan Ketua Umum Jackmania sendiri yang Diki Sumarno mengatakan belum bisa memastikan jika kurir JNT ini adalah anggota Jackmania atau bukan. Tapi Diki Sumarno mengatakan jika ternyata kurir ini adalah seorang Jackmania, pihaknya akan memberikan sanksi tegas pada oknum tersebut. Pihak JNT sendiri kabarnya sudah meminta maaf pada sang penerima paket dan telah menindak karyawannya dengan sanksi pemecatan. Nah, yang gini nih yang dinamakan provokator alias orang gak punya otak, yang bisanya cuma memecah belah doang. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Jika saat menangani Timnas Indonesia di era 2017-2018,
Luis Mia memiliki beberapa pemain kesayangan, seperti salah satunya adalah Febri Haryadi. Ternyata di Persib pun Luis Mia kabarnya memiliki pemain kesayangan. Pasti kalian mikirnya dia adalah Febri kan? Ternyata bukan Febri Haryadi yang Luis Mia sukai di Persib. Kabarnya Luis Mia sangat suka pada David da Silva. Loh, kok bisa? Padahal banyak yang beranggapan DDS ini kalau main kelemar-kelemar alias seperti pemain letoy. Tapi faktanya menurut Luis Mia, DDS adalah pemain yang sangat penting saat ini di Persib, terutama dalam skema permainan Luis Mia. Menurut Luis Mia, DDS itu tipe pemain yang visioner tapi sulit ditebak oleh lawan. Nah, sifat sulit ditebak oleh lawan inilah yang disukai oleh Luis Mia dari DDS. Saya pikir Da Silva adalah sosok pemain penting dalam permainan Persib. Pemain ini memiliki visi yang bagus dan sulit ditebak oleh lawan. Dia terlihat seperti lemah, tapi tiba-tiba bisa sangat mematikan. Saya suka pemain seperti itu, ujar Luis Mia. Kalau menurut saya sih wajar ya Luis Mia suka sama DDS, karena faktanya David da Silva adalah satu-satunya pemain asing di Liga Indonesia yang berhasil cetak 50 gol tercepat di Liga Indonesia, yakni hanya butuh 66 pertandingan saja DDS bisa cetak 50 gol di Liga Indonesia. 50 gol itu yakni dengan rincian seperti ini: 20 gol dari 23 laga di Persebaya di musim 2018, 15 gol dari 19 laga di Persebaya di tahun 2019, dan 15 gol di Persib yakni di musim 2021 dan musim ini. David da Silva melampaui pencapaian yang dicetak oleh Christian Gonzalez. Jika Gonzalez cetak 50 gol di Liga Indonesia dengan melakoni 78 laga, yakni 32 gol di PSM Makassar di musim 2003-2004 dan mencetak gol ke-50-nya di Persik Kediri di musim 2004 di laga ke-78. Jadi wajar jika David da Silva masih jadi salah satu striker yang ditakuti di Liga Indonesia. Meskipun di musim ini kecepatan DDS sudah berkurang karena faktor usia. Oke, lanjut ya. Di video saya yang kemarin ada yang berkomentar nih, masih mending Ardi Idrus di Bali udah pernah tampil daripada Erianto di Persib dibeli tapi nggak pernah dimainkan. Gitu kali ya kurang lebih komentarnya. Oke, yuk kita bahas. Erianto, pemain kelahiran Sukabumi, Jawa Barat 26 tahun silam ini memang jadi salah satu pemain baru Persib yang belum pernah sama sekali ditampilkan di ajang Liga musim ini. Erianto didatangkan dari Persiraja Banda Aceh setelah sebelumnya dipinjamkan ke Persis Solo. Pemain bertinggi tubuh 168 cm ini posisi aslinya adalah center back. Namun ketika di Persiraja, Erianto digeser jadi bek kanan dan tampil reguler di Persiraja. Keunggulan Erianto ada pada kengototan dan determinasi serta umpan silang yang cukup akurat. Namun, kekurangan Erianto ada pada sprint alias lari dan pembacaan permainan. Jadi Erianto ini memang bagus kalau soal duel ya, dia kuat dan kokoh. Tapi begitu diajak lari, udah deh pasti keteteran. Ya nggak jauh beda sama Bayu Fikri gitulah. Lalu soal pembacaan permainan atau istilah kerennya adalah reading the game dan juga positioning. Erianto kalau udah naik ikut menyerang biasanya suka telat turun untuk bertahan. Dan dia tuh suka gugup kalau dapat serangan cepat. Ini bisa terlihat ketika Erianto main di Persiraja dan Persis Solo. Apalagi di Persib, Erianto harus bersaing di posisinya dengan sejumlah nama seperti Bayu Fikri dan tentu saja sang Lord Hen. Bahkan sekarang ini posisi bek kanan dan bek kiri udah mulai jarang dipakai di Persib. Sebab
Luis Milla lebih sering memakai 3 back tengah sekaligus. Jadi otomatis yang punya sprint dan reading the game yang baguslah yang dipakai oleh Luis Milla sebagai wingback seperti Hen dan Daisuke Sato. Tapi buat Erianto jangan berkecil hati, tetap fokus dan latihan yang serius. Suatu saat kesempatan tampil itu pasti akan datang pada Erianto, dan ketika kesempatan itu datang jangan sia-siakan. Dan juga jangan sampai berkecil hati lagi, karena bukan Erianto saja satu-satunya pemain di Liga 1 musim ini yang didatangkan dari klub lain tapi belum pernah dimainkan di klubnya. Ada beberapa pemain di klub lain pun yang mengalami nasib serupa dengan Erianto, dan mereka adalah Indra Mustafa di Borneo FC dari Persib Bandung, Muhammad Valeron di Persis Solo dari Persib Bandung, Rezam Baskoro di Persis Solo dari Persiraja, Nasir Buya di Dewa United dari Persela, Patrick Kalon di Dewa United dari PSM, Salman Al-Farid di Persebaya dari Persija, Sultan Ziko di Persik Kediri dari Persija, Fahrul Rozi Kuba di Madura United dari Persiraja, Abanda Rahman di Madura United dari PSIS, Rivaldi Bowo di Madura United dari Persis Solo, Mahdi Albar di PSM Makassar dari Sulut United, Herwin Trisaputra di Rans Nusantara FC dari Persita, Arif Satria di Rans Nusantara FC dari Persebaya, Meru Kimura dari Rans Nusantara FC dari PSKC, M. Kemaludin di Persikabo dari Persebaya, Dede Sulaiman di Persita dari Persipura, M. Darmawan di Persita dari Persija, dan Irfan Febrianto di Persita dari Persiba. Dari Persebaya, Koperasi Surya Abadi Persebaya atau KSAP selaku pemegang saham PT Persebaya Indonesia secara resmi menolak pengunduran diri Azrul Ananda selaku CEO Persebaya. KSAP menganggap Azrul adalah tokoh penting bagi Persebaya. Azrul pun telah berkorban banyak bagi Persebaya, mulai dari mengundurkan diri dari Jawa Pos demi konsentrasi di Persebaya dan lain-lain. Dalam waktu dekat ini, PT Persebaya Indonesia rencananya akan mengadakan rapat pemegang saham untuk menentukan langkah masa depan Persebaya. Bahkan dalam rapat ini, pelatih Aji Santoso pun kabarnya akan diikutsertakan. Aji Santoso diikutsertakan untuk memberikan masukan tentang kinerja para pemain dan kemungkinan pemain yang akan dilepas dan pemain yang akan dipertahankan, terutama pemain asing. Bahkan kabar terbaru menyebutkan 4 pemain asing Persebaya rencananya akan dicoret semua di bursa transfer ini. Igor Vidal dan Leo Lelis memang tampil apik musim ini, tapi kedua pemain ini rawan cedera sehingga mengganggu kestabilan tim. Sementara Soya Momoto dan Silvio Escobar dianggap tak sesuai ekspektasi. Kita akan lihat apakah 4 pemain asing ini akan dicoret oleh Persebaya di jendela transfer ini. Dari PSIS Semarang, gelandang asal Jepang milik PSIS Semarang yakni Taisei Marukawa mengalami penurunan harga pasar alias market value. Jika setelah dibeli dari Persebaya, harga Taisei itu melonjak dari 6 miliar rupiah menjadi 8,7 miliar rupiah. Tapi kini harga Taisei pun turun 20% menjadi 7,8 miliar rupiah saja. Oke, bagi yang belum tahu, harga pasar pemain itu dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama adalah kebintangan atau pamor. Inilah sebabnya kenapa pemain-pemain Eropa itu mahal, karena udah terkenal dan pastinya akan menarik perhatian tim-tim untuk merekrutnya. Yang kedua adalah pencapaian individu seperti top scorer, top assist, pemain terbaik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah performa. Dengan performa yang masih atau makin meningkat, tentu akan menarik minat tim-tim untuk merekrut. Ini yang membuat harga pasar pemain pun ikut naik.
Yang terakhir adalah usia dan gaji. Jika di usia emas, yakni antara 20 sampai 25 tahun, tapi memiliki skill dan prestasi yang bagus, tentu harga pasar pun akan naik. Tapi jika usia sudah lanjut tapi gaji masih tinggi, ini bisa membuat harga pasar pun turun. Karena tim-tim peminat pasti berpikir ulang untuk rekrut pemain dengan usia tua tapi gaji tinggi. Seperti yang dialami oleh Cristiano Ronaldo. Di usia 37 tahunnya, gaji Ronaldo masih 8,8 miliar per bulan. Nah, makanya harga Ronaldo itu turun ya di Transfermarkt dari awalnya 1,1 triliun rupiah jadi 347 miliar rupiah saja saat ini. Nah, bagi TIC sendiri, ini akan ditentukan di akhir kompetisi nanti dengan catatan musim ini jika TIC mampu samai pencapaian yang musim lalu, kemungkinan harga TIC akan naik lagi. Tapi jika tidak, mungkin harga TIC akan turun terus.